Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita kembali lagi ada dalam ibadah raya minggu, lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengerti ada sebagian besar dari kita mempertanyakan kapan pendeta gereja kita kembali dibuka, kapan pendeta gereja kita akan kembali diadakan secara onsite. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bantu dalam doa sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh ada dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Saya mengerjakan apa yang menjadi bagian saya, dan saya percaya kita umat Tuhan juga di rumah kita masing-masing juga harus terus berdoa supaya gereja yang oleh anugerah Tuhan percayakan kita digembalakan dalamnya, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center cabang Bandung, kembali boleh beribadah secara onsite. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, tapi untuk menantikan hal itu terjadi, kita tetap terus beribadah di rumah kita masing-masing, karena kita percaya kita punya Allah Yehovah Shammah. Allah hadir di mana-mana tempat tatkala 2-3 orang berkumpul memuji dan menyembah Tuhan. Allah hadir tatkala ketika setiap umat Tuhan bersatu hati menaikkan pujian penyembahan, karena firman Tuhan jelas katakan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa Allah bertata di atas puji-pujian umatnya. Karena itu di hari minggu yang dahsyat dan luar biasa ini, saudara dikasih dalam Tuhan, secara khusus di awal bulan Juni, wow, tanpa terasa kita sudah ada di pertengahan tahun 2021, dan kita boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita boleh ada dalam berkat anugerah Tuhan. Mungkin sebagian besar saudara bilang, tapi pendeta saya masih punya masalah, saya masih punya pergumulan. Selama kita hidup, kita masih punya masalah. Selama kita hidup, kita masih punya pergumulan. Tapi bukan soal ada atau tidaknya ada masalah, bukan soal ada atau tidak adanya pergumulan, tapi apakah di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan kita tetap berdiri tegak sambil berkata, bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita secara khusus ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Dalam ibadah awal bulan, kita juga hari ini akan menerima perjamuan kudus. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan juga nantinya mempersiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Setelah saya menyampaikan firman Tuhan, maka kita akan sama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan dalam perjamuan kudus yang ada. Mari Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami boleh ada di awal bulan yang baru, secara khusus di minggu pertama di bulan ini. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh menikmati berkat anugerah Tuhan, dan hari ini kami bersyukur kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami beribadah secara online, tapi hamba percaya Tuhan hadir di rumah umat Tuhan. Tuhan hadir di rumah di mana tempat setiap umat Tuhan ada dan bersekutu di dalamnya, karena Engkau adalah Allah, Engkau adalah Yehovah Shammah. Itu sebabnya hamba percaya di dalam nama Yesus ada damai, ada sukacita, ada lawatan Tuhan di rumah di mana umat Tuhan beribadah. Karena itu ya Bapa, kami mutahbiskan ibadah kami pada hari ini, ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, di rumah kita masing-masing kita mengangkat puji-pujian kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan bersama dengan tim Praise and Worship gereja kita. Mari Saudara, bebaskan hati kita, bebaskan jiwa kita untuk selalu menyembah. Karena di mana ada penyembahan, di mana ada pujian kepada Allah, di situ Tuhan hadir. Dan Tuhan hadir membawa anugerah berkat kasih setianya, bahkan damai sejahtera sukacita dicurahkan buat setiap umat Tuhan. Sama-sama kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya.
Shalom Jemaat GBI Glow Bandung. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah habis buat setiap kita, boleh berikan tepuk tangan hanya bagi Tuhan. Haleluya, tidak terasa Bapak Saudara, kita semua telah memasuki bulan yang baru. Biar di bulan yang baru ini kita memiliki semangat pengiringan kepada Tuhan yang lebih baru lagi, amin. Yang selalu baru lagi, amin. Tepuk tangan hanya bagi Tuhan, haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik, amin. Karena kasihnya tak pernah habis untuk setiap kita, haleluya, puji Tuhan. Bersama katakan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, terpujilah Tuhan. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Terpujilah Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Angkat jempolmu, katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Yes. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Angkat jempolmu tinggi, katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Oh, kasih setia, katakan, Yesus baik, sebab Dia baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkata-katalah Tuhan kepada kami oleh hamba-Mu untuk hari ini, Yesus. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu.
Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku, Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik hanya darimu Tuhan. Semua yang baik Dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami mau jadi penyembahmu Tuhan. Haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau katakan Engkau Tuhan kami, Engkau Tuhan kami yang hidup Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, kami ada untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Karena Engkaulah yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak terima pujian. Daripada setiap umat Tuhan, kami dari rumah kami masing-masing menaikkan pujian. Kami dari rumah kami masing-masing menaikkan pengagungan hanya kepada Tuhan. Karena itu secara khusus hari ini ya Bapa, kami juga rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami Roh Kudus. Urapan-Mu ada atas kami sehingga roh hikmat dan wahyu menaungi kami. Kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan di rumah kita masing-masing mengangkat Alkitab kita. Dan sama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Sama-sama katakan, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia,
Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini ada satu topik kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita secara khusus dalam ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan di awal bulan ini, saudara dikasih dalam Tuhan, saya beri topik khotbah saya, jadilah berguna tanpa merasa berjasa. Jadilah berguna tanpa merasa berjasa. Nah, salah satu permainan licik iblis adalah menjebak. Sama-sama bilang sama saya, menjebak. Salah satu permainan licik iblis adalah menjebak. Bagaimana caranya dia menjebak? Terlebih dahulu menipu. Dia tipu kita. Dan akhirnya kita masuk dalam perangkap, kita terjebak. Saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, ada banyak dari kita ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita menabur sesuatu, ketika kita melakukan segala sesuatu yang difirmankan Tuhan, yang harus kita lakukan, menolong orang, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, mengasihi musuh-musuh kita, akhirnya kita mulai merasa berjasa. Wah, ini bahaya saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau sampai kita anak-anak Tuhan melakukan sesuatu yang baik, melakukan pengorbanan, dan kita merasa berjasa akan apa yang kita buat, maka ujung-ujungnya kita akan menuntut sesuatu pembalasan. Menuntut apa? Pembalasan. Oh, saya kan udah berjasa sama suami saya. Saya udah berjasa sama istri saya. Minimal dia balas kayak pendeta. Minimal dia bantu saya, kayak minimal dia tolong saya. Kenapa kita bilang minimal seperti itu? Karena kita merasa bahwa saya sudah berjasa melakukan segala sesuatu. Sekalipun kita bilang, tapi saya sudah melakukan firman pendeta, saya sudah mengasihi suami saya sudah mengasihi istri saya sudah berkorban buat mertua saya jaga hati, saya nggak mau membalas yang jahat dengan yang jahat. Sekalipun menantu saya, aduh kepala batu sekali pendeta. Akhirnya kita mulai merasa berjasa dengan apa yang kita buat. Tahukah saudara? Kalaupun kita bisa berbuat baik, bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang memampukan kita untuk berbuat baik. Nah, akhirnya kita terjebak dengan merasa berjasa. Kalau sampai seseorang udah mulai merasa berjasa dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan firman, maka dia akan mulai menuntut, ya tapi apa dong dampaknya buat saya? Kan saya udah buat ini, saya udah buat itu, sekarang dong bagiannya kepada saya. Tahukah saudara, bagian kita adalah apa? Dari Tuhan, bukan dari manusia. Saya ulangi sekali lagi, bagian kita adalah dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau manusia mengembalikannya, manusia membalas baik dari yang apa yang kau tabur, itu bonus, bukan itu yang kita cari. Makanya ada satu kebenaran firman Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Matius pasal 7 ayat 22 dan ayat 23. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dia mengumpamakan, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Perhatikan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Salah enggak? Enggak. Tapi apa yang membuat Yesus berkata, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah kalian daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa yang membuat Yesus berkata demikian? Padahal mereka sudah melakukan hal-hal yang dahsyat, saudaraku. Mereka melayani, mereka buat sesuatu yang besar dalam pelayanan di dunia. Sampai mereka berani bilang, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi nama? Ini yang saya bilang merasa berjasa.
Yang dia angkat adalah apa yang sudah saya lakukan. Tuhan, saya udah buat ini loh buat pekerjaan Tuhan. Tuhan, saya udah buat itu loh buat pekerjaan Tuhan. Saya udah nabur loh buat pekerjaan Tuhan. Saya udah buat ini, buat itu. Saya udah melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Masa Tuhan gak tolong saya? Masa Tuhan gak bela saja? Come on, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita sudah mau belajar hitung-hitungan kah sama Tuhan? Wow, ngeri sekali saudara. Akhirnya Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Kenapa? Bukankah semua perbuatan itu adalah perbuatan yang baik? Bukan hanya baik, tapi dia melayani Tuhan. Mereka di ayat 22 ini adalah perbuatan untuk melayani Tuhan. Kami bernubuat demi namamu, kami mengusir setan demi namamu, kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi salahnya adalah di sikap hatinya. Ketika sikap hati kita mulai memperhitungkan, saya kan udah buat ini, saya lah udah buat itu, Tuhan saya udah berdoa loh, ayo sekarang Tuhan jawab doa saya sudah berpuasa, masa saya nggak ngalamin mujizat sih Tuhan? Akhirnya kita merasa berjasa dengan apa yang kita udah buat. Bayangin saudara dikasih dalam Tuhan, kita buat pekerjaan Tuhan dan kita mulai merasa berjasa. Waduh, nggak dikepret tabok sama malaikat juga udah haleluya puji Tuhan itu saudaraku. Iya kan? Ini yang bahaya hari-hari ini. Saya secara pribadi beberapa minggu yang lalu ditegur Tuhan dengan perkataan ini. Ketika saya mulai merasa berjasa dengan apa yang saya buat, Tuhan bilang, Glenn, ingat, engkau bisa melakukan hal ini bukan karena engkau. Disitulah Tuhan kasih rema saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga akhirnya kita tidak terjebak dengan apa yang kita buat. Amin. Kenapa ada banyak orang kecewa dengan sesamanya? Ada banyak orang kecewa dengan hamba-hamba Tuhan. Ada banyak orang kecewa dengan anak-anak Tuhan. Ada banyak orang kecewa terhadap suami, terhadap istri. Kenapa? Karena dia merasa, saya udah buat baik loh pendeta. Itu orang kalau nggak ada saya pendeta, mungkin dia nggak jadi orang sekarang. Lah dulunya memang apa? Iya kan? Saya ini orang kalau nggak ada saya pendeta, ini orang udah masih tinggal di got, pasti masih hancur hidupnya. Kalau bukan karena saya pendeta, aduh. Akhirnya saya tolong, dia nggak hargai saya. Akhirnya mulai kecewa. Kenapa? Karena merasa berjasa. Ini yang saya bilang permainan licik iblis. Kita berbuat baik pun bisa karena kasih karunia Tuhan, saudara. Kita bisa bantu orang, kita bisa tolong orang. Dari siapa saya tanya? Loh, karena Tuhan juga yang sudah memberkati kita. Amin. Dan kita dipercayakan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Berbahagialah, jangan merasa berjasa, karena nanti Tuhan tidak akan mengenal setiap kita. Itu sebabnya sudah dikasih dalam Tuhan. Matius 10 ayat 8, Yesus bilang begini sama murid-muridnya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Lalu apa yang dikatakan? Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Bukan hanya memberikan pula dengan cuma-cuma tanpa pungutan bayaran, sudah dikasih dalam Tuhan, tapi dalam pikiran, dalam hati kita pun jangan pernah merasa berjasa ketika kita melakukan segala pelayanan kita, ketika kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus suruh, termasuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Pendeta, saya udah mengampuni dia, padahal dia sakiti hati saya udah mengampuni, tapi mana balasan dia kepada saya? Kenapa engkau menuntut balas? Kenapa kita menuntut balas, saya tanya? Bukankah pembalasan kita Tuhan yang perhitungkan? Iya kan? Tuhan yang memperhitungkan apa yang kita buat. Makanya Rasul Paulus jelas katakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, segala sesuatu yang kita perbuat, jangan kita merasa berjasa. Karena kalau kita merasa berjasa, kita akan menuntut balasan. Ayo dong, saya udah buat begini, saya udah buat begitu, saya udah kerjakan ini, saya udah kerjakan itu, sekarang mana gilirannya buat saya? Maka Rasul Paulus bilang dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat,
Perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa Rasul Paulus bilang seperti untuk Tuhan? Karena Tuhan gak mungkin kita tuntut, saudara. Walaupun masih ada yang menuntut Tuhan melalui doanya, melalui kegiatan-kegiatan rohani yang mereka lakukan. Mereka udah bilang, Tuhan saya udah kasih perpuluhan ya Tuhan. Tuhan saya udah kasih nabur ya di pekerjaan Tuhan. Tuhan saya udah kasih persembahan ya. Tuhan saya udah berdoa, udah berpuasa. Ayo sekarang Tuhan kerjakan apa yang mesti Tuhan kerjakan. Saudara, kita hitung-hitungan sama Tuhan. Waduh, ngeri saudara. Rasul Paulus bilang, apapun juga yang kamu kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kita menerima upah. Amin. Dari Tuhan kita menerima upah. Hal-hal yang sama pernah terjadi. Ada peristiwa di mana Kain dan Habel. Kain merasa berjasa dengan apa yang dia korbankan. Kita lihat sama-sama ayatnya saudara ya. Kejadian 4 ayat 3 dan sampai dengan ayat 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi baik Kain maupun Habel sama-sama memberikan korban persembahan. Ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Yang memberi persembahan dua-duanya saudara, baik Kain maupun Habel. Tapi Alkitab mencatat Tuhan berkenan kepada persembahan Habel. Tuhan berkenan kepada persembahan Habel. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Apa yang terjadi? Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saya mau tanya, kenapa hati Kain panas? Kenapa Kain sakit hati? Karena persembahannya tidak diindahkan. Kalau saudara baca di ayat selanjutnya, Tuhan bilang sama Kain, Kain kenapa mukamu muram? Apakah dengan engkau berbuat baik mukamu tidak berseri-seri? Jadi menurut pemandangan Tuhan, Kain sudah berbuat baik. Hanya sikap hati Kain yang salah di hadapan Tuhan. Apa? Kain minta dihargai. Tuhan, masa Habel aja engkau hargai? Bukankah saya juga memberikan persembahan kok? Saya juga memberikan korban kok. Kenapa saya nggak dihargai? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak orang memerlukan penghargaan dari sesamanya. Ada banyak orang sakit hati, kecewa, kepahitan, luka hanya karena tidak dihargai. Saya mengerti kebutuhan manusia adalah penghargaan. Kebutuhan utama manusia adalah dihargai. Tapi tahukah saudara, gambar diri yang rusak adalah tidak mengertinya bahwa penghargaan kita atau harga diri kita ditentukan dari apa kata orang, apa perlakuan orang terhadap kita. Itu harga diri yang rusak. Gambar diri yang rusak maksud saya. Sehingga akhirnya dia bilang, kalau saya nggak dihargai oleh karena saya berbuat baik, kalau saya nggak dihargai oleh karena saya udah melakukan sesuatu yang baik buat seseorang, maka saya hancur hidup saya, maka saya diinjak-injak harga diri saya. Itu gambar diri yang rusak. Tapi gambar diri yang sehat atau gambar diri yang benar tentang keberadaan harga diri saudara dan saya adalah kita tidak peduli apa kata orang tentang saya, apa kata perlakuan orang tentang saya. Itu tidak mempengaruhi harga diri saya di hadapan Tuhan. Karena harga diri saya tetap bernilai sekalipun orang melakukan sesuatu yang tidak bernilai dalam hidup saya. Itu yang betul. Nah akhirnya Kain merasa sakit hati. Kok Habel yang dihargai? Bukan hanya Habel saja dong, harusnya kan saya juga dong. Akhirnya Kain mulai sakit hati, kecewa. Dari situ Kain berencana yang jahat. Dimulai dari apa? Kecewa. Tidak dihargai. Kalau hari-hari ini kau melakukan sesuatu yang baik dan kau tidak dihargai, kau dipandang sebelah mata, saya cuma mau bilang, jaga hati. Sekalipun orang tidak menghargai apa yang kau buat, tapi Tuhan lihat dan Tuhan perhitungkan itu saudara.
Sekalipun orang tidak menghargai apa yang kau buat, engkau kerjakan, saudara dikasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan, Tuhan menilai itu, Tuhan memperhitungkan itu. Makanya Alkitab tadi jelas katakan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Kenapa? Karena terkadang manusia tidak menghargai. It's okay kalau manusia tidak menghargai apa yang kau buat, apa yang kau kerjakan. Tidak menghargai apa yang kau rintis, apa yang kau kerjakan, apa yang kau buat. It's okay. Engkau tetap berharga di pemandangan mata Tuhan, sekalipun tidak ada manusia yang menghargai engkau. Amin. Nah, ini yang saya bilang, seseorang akan mulai merasa berjasa ketika dia menyadari bahwa saya udah buat ini karena kekuatan saya udah buat itu karena saya sudah buat. No, kita bisa buat baik, kita bisa menabur, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan berikan kita keinginan untuk menabur. Semua karena Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk berbuat baik. Jadi jangan merasa berjasa. Amin. Engkau suami-suami, engkau sudah tolong istrimu, ya memang itu tugasmu sebagai kepala keluarga, sebagai suami. Kasihi istrimu. Jangan pernah bilang, lu udah gue sayang-sayang, lu kepala batu, lu udah gue kasih uang jajan, masih aja gak ngormatin gue. Itu bukan urusan kita. Kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai suami, ya itu memang tugas kita. Dia mau kepala batu, dia gak mau menghargai kita sebagai suami, itu urusan dia sama Tuhan. Demikian pula engkau istri-istri. Engkau bilang, saya udah terlalu sabar pendeta, saya sebagai seorang istri saya udah sabar. Saya sebagai seorang istri saya sudah lakukan bagian saya, tapi dia nggak menghargai saya. It's okay. Kalau suamimu nggak menghargai engkau, nggak apa-apa. Tuhan hargai apa yang kau buat suamimu kok. Amin. Jangan pernah merasa berjasa dengan apa yang kau buat. Itu akan membuat satu penyakit dalam hati kita, yaitu penyakit sakit hati, penyakit kepahitan. Kenapa? Karena kita merasa berjasa dengan apa yang kita buat. No. Apa yang kita buat semua karena Tuhan mampukan kita, karena Tuhan tolong kita. Kita pun bisa ada sampai saat ini, bisa melakukan segala sesuatu yang baik juga karena anugerah, karena pertolongan Tuhan kok, saudara. Amin. Jadi saya catat seperti ini, ketika kita mulai merasa berjasa dengan apa yang kita buat atau kita kerjakan, maka kita akan menuntut sesuatu dari apa yang kita buat dan kita kerjakan itu. Karena merasa saya sudah berbuat, saya sudah berkorban, saya sudah lakukan bagian saya. Sekarang apa dong buat saya? Sekarang apa yang mesti saya tuai? Sekarang apa yang mesti saya terima? Kan saya udah buat ini, saya udah tabur, saya udah lakukan sesuatu. Sekarang apa dong yang saya mesti dapati? Karena kalau kita merasa berjasa, itu yang akan kita ada dalam pikiran kita. Makanya tidak sedikit anak-anak Tuhan mulai berkata, saya capek berbuat baik pendeta. Kenapa? Karena sekalipun saya berbuat baik, tidak ada yang menghargai saya. Saya berbuat baik, tidak ada yang melihat saya. Come on. Kita buat baik bukan supaya dilihat orang kok. Kita buat baik bukan supaya kembali kepada kita. Kalaupun itu kembali kepada kita, itu bonus. Tapi kita buat baik supaya Yesus dimuliakan. Matius 5 ayat 16. Supaya perbuatanmu dilihat orang dan Bapa dipermuliakan dalam engkau. Itu tujuannya. Hati-hati, pekerjaan iblis adalah menipu. Ketika kita mulai masuk dalam perangkapnya, wow, dia main di hati, saudara. Hati-hati, dia main di hati, saudara. Ketika di hati kita hancur, hati kita sakit, maka kita akan timbul kepahitan, timbul kekecewaan. Karena itu belajar untuk miliki prinsip hidup. Apa prinsip hidup itu? Ingatlah selalu setiap perbuatan baik orang kepada kita. Ini prinsip, saudara. Ingat segala sesuatu apa yang orang lain pernah buat baik dalam hidup kita. Perbuatan baik aja, perbuatan jahat jangan diingat. Ada orang yang pernah tolong kita, kita ingat. Jangan pernah lupakan. Tapi lupakanlah apa yang kau pernah buat dalam kehidupan orang lain. Karena ketika engkau mulai mengingat-ingat, engkau akan mulai merasa berjasa. Dan ketika engkau mulai merasa berjasa, engkau akan menuntut balas. Ayo dong, apa dong, kan saya udah tolong engkau, saya kan udah bantu. Ayo sekarang apa yang kau mesti buat dalam hidup saya? No. Miliki prinsip hidup itu, saudara. Setiap perbuatan baik orang lain kepadamu, ingat, jangan pernah lupakan. Sampai kapanpun ingat. Tapi setiap apa yang pernah kita buat bagi orang lain, belajar lupakan.
Kenapa kita lupakan? Karena Tuhan yang mampukan kita, bukan karena kita. Kalaupun itu kembali kepada kita, itu bonus, tapi bukan itu yang kita kejar. Amin. Karena itu saya pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita dapat memiliki hidup yang berguna bagi orang lain tanpa merasa berjasa. Yang pertama saya pelajari, untuk memiliki hidup yang berguna bagi orang lain tapi tanpa merasa berjasa, ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita buat dan kerjakan adalah untuk Tuhan. Sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Segala sesuatu yang kau buat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, ingatlah saya kerjakan ini untuk Tuhan. Dan saya, kalaupun orang itu balas, itu anugerah. Tapi kalau orang itu nggak balas, bahkan dia membalas sesuatu yang jahat kepada saya sekalipun saya sudah berbuat baik, kan itu yang sering terjadi. Bahkan ada istilah air susu dibalas dengan air tuba. Kita nggak kecewa. Kenapa? Karena kita bukan buat dia. Kita buat sesuatu buat dia, betul. Tapi kita terkerjakan sikap hati kita kepada Tuhan adalah untuk Tuhan. Saya buat segala sesuatu bukan untuk manusia. Itu prinsipnya. Kalau saya buat untuk manusia, maka saya akan cenderung minta balasan. Tapi kalau saya berbuat untuk Tuhan, karena saya tahu saya sudah diselamatkan, saya sudah hidup karena kasih karunia Tuhan, maka saya harus berbuat baik kepada Tuhan sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi yang pertama saya pelajari bagaimana kita dapat memiliki hidup yang berguna bagi orang lain tanpa merasa berjasa. Yang pertama, ingat, kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Engkau buat baik kepada sesamamu, kerjakan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk sesama. Kenapa? Kalaupun dia tidak membalas apa yang kau buat dalam kehidupan mereka, engkau tetap dapat balasan dari Tuhan. Amin. Tuhan adalah hakim yang adil, saudara. Dia menilai segala sesuatu yang kita buat, dia menilai segala sesuatu yang kita kerjakan. Bagian kita lakukan aja yang baik. Yang kedua saya pelajari bagaimana kita dapat memiliki hidup yang berguna bagi orang lain tanpa merasa berjasa. Lupakan segala sesuatu yang pernah kita lakukan, perbuatan baik kita kepada orang lain. Lupakan, jangan ingat-ingat. Dari awal saya bilang, kalau kita udah mulai ingat-ingat, maka kita akan merasa berjasa. Aduh, nih orang gak lupa ya, gue udah tolong dulu. Nih orang yang, aduh lupa lu ya, udah gue bantu lu ya, ngelunasin utang-utang lu. Aduh lupa lu ya, aduh lupa. Kita akan nuntut. Karena itu belajar lupakan perbuatan baik yang kau lakukan bagi orang lain. Amin. Belajar lupakan. Tapi ingatlah selalu perbuatan baik orang lain yang dilakukan kepadamu. Jangan pernah lupakan itu. Sehingga engkau selalu merasa, saya pengen membalas budi baiknya. Saya mau membalas budi baiknya. Amin. Kita ada diperlengkapi untuk selalu berbuat baik. Kita diperlengkapi bukan karena kita. Bukan karena kita. Kemampuan kita untuk berbuat baik, kemampuan kita untuk menabur, kemampuan kita untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat juga bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus memampukan kita sehingga kita bisa mengerjakannya. Jadi yang kedua, ingat bagaimana kita memiliki hidup yang berguna bagi orang lain tanpa merasa berjasa. Lupakan segala sesuatu yang pernah kita kerjakan untuk menolong orang lain. Lupakan. Kau pernah buat ini, kau pernah buat itu, kau pernah tolong dia, kau pernah tolong si Anu, kau pernah tolong si ini, ya kan? Lupakan. Jangan ingat-ingat. Karena kau akan menuntut balasan ketika kau mulai mengingat dan mulai menagih. Kenapa? Karena merasa berjasa. Bahaya, saudara. Kalau orang udah mulai merasa berjasa dengan apa yang dia lakukan, dia akan sulit menerima kenyataan. Yang ketiga, bagaimana kita dapat memiliki hidup yang berguna bagi orang lain tanpa merasa berjasa? Banyak bekerja, sedikit berbicara. Iya kan? Kenapa? Kalau orang sedikit bekerja, maka dia akan mulai banyak berkata-kata. Oh, di orang yang gak ingat gue udah buat baik, ini orang gak ingat. Dia akan mulai mengumbar-umbar apa yang dia pernah buat. Saudara coba lihat, orang yang banyak ngomong pasti kerjanya dikit. Tapi kalau orang yang diam, gak terlalu banyak ngomong, pasti tangannya yang kerja, sudah dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Nah, berarti yang ketiga saya pelajari bagaimana kita bisa buat sesuatu buat orang lain. Lakukan apa yang baik tanpa merasa berjasa. Jangan banyak ngomong, buat aja. Kerjakan aja. Karena ketika kita mulai ngomong, saudara dikasih dalam Tuhan, maka kita akan mulai ungkit apa yang pernah kita buat. Stop berbicara tentang apa yang pernah engkau buat.
Tapi belajar kerjakan apa yang kau inginkan untuk kau perbuat. Segala yang baik, yang memuliakan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita dapat memiliki hidup yang berguna bagi orang lain tanpa merasa berjasa. Jangan pernah berharap apapun ketika kita melakukan sesuatu bagi orang lain. Jangan pernah berharap apapun ketika kita lakukan sesuatu bagi orang lain. Jadi murni karena saya mau melakukannya. Kalau orang membalas sesuatu dalam kehidupanmu karena apa yang kau buat baik, kembali lagi saya bilang itu bonus. Itu anugerah yang Tuhan percayakan untuk kau terima. Tapi jangan pernah kau berharap, karena manusia seringkali mengecewakan. Kita diperlengkapi untuk berbuat baik, karena itu lakukan itu. Kita diperlengkapi untuk melakukan segala kebaikan, lakukan, kerjakan itu. Maka nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan melalui hidup saudara dan saya. Hati-hati jebakan iblis, saudara. Apa itu jebakan iblis? Merasa berjasa dengan apa yang kau buat. Sekalipun kau melayani pekerjaan Tuhan, jangan pernah merasa berjasa. Karena sejatinya itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Kita ini hamba. Dan kalau kita upah kita itu berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah melupakan apa yang menjadi upahnya buat setiap kita yang memiliki hati dan tulus mengerjakan segala sesuatunya. Tidak tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Maka hari ini kami diingatkan. Ampuni kami kalau selama ini kami merasa berjasa sebagai seorang istri. Udah terlalu banyak kami berkorban. Ampuni kami kalau kami merasa berjasa sebagai seorang suami. Oh, kami sudah lakukan apa yang baik bagi istri dan anak-anak. Ampuni kami kalau kami merasa berjasa dengan apa yang kami buat bagi pekerjaan Tuhan. Karena sesungguhnya kami, apa yang kami lakukan itu juga karena kasih karunia Tuhan. Apa yang kami kerjakan itu semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya ampuni kami ya Bapa. Kalau hari-hari ini kami merasa berjasa sehingga kami menuntut seorang lain untuk membalas segala apa yang pernah kami buat bagi mereka. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu diperlengkapi untuk selalu berbuat baik tanpa merasa berjasa. Karena kami tahu kami sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kami mau berkarya, kami mau bekerja, kami melakukan perbuatan baik karena kami mengerti Tuhan Yesus terlebih dahulu melakukan apa yang baik buat hidup kami. Materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami ya Bapa. Sehingga umat yang oleh anugerah Tuhan yang hari ini bergabung bersama-sama untuk beribadah dalam ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami mengerti akan kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Hamba berdoa buat yang sakit Allah. Sembuhkan setiap mereka. Sehingga mereka hidup dalam anugerah Tuhan. Mereka hidup dalam kasih setia Tuhan. Mereka dibebaskan dari segala kelemahan tubuh. Hamba berdoa buat yang lemah dalam nama Yesus Tuhan, kuatkan, teguhkan iman mereka. Sehingga hari-hari yang mereka jalani tetap terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan di rumahmu masing-masing. Persiapkan roti dan anggur. Kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita akan menikmati berkat-berkat yang ada. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan kembali bersatu dengan tubuh dan darah Kristus di awal bulan ini. Kita mengingat kematiannya, betapa Tuhan baik. Dia menebus kita, menyelamatkan kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing, kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jika kita percaya katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika kita percaya katakan amin. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti tinggi di atas kepala, tanda kita mengakui tubuh Kristus di atas segala-galanya.
Dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluarga dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, aku tidak akan terkena tumor, aku tidak akan sakit leukemia, aku tidak akan sakit pendarahan, aku tidak akan sakit stroke, aku tidak akan dirawat di ICU, aku tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Dengan iman ku katakan, jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah tubuh Kristus yang terpecah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala, dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari. Kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai pelayananku, menjagai gerak hidupku, bahkan menjagai seluruh keluarga dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, bahkan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan dan tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Kristus yang tertumpah bagiku. Haleluya. 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 Terima kasih buat darah yang tertumpah. Terima kasih buat tubuh yang terpecah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Bapa, hamba berdoa biar setiap umat Tuhan yang hari ini bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami di rumah kami masing-masing di dalam nama Yesus dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Kami menerima lawatan kuasa Tuhan sebab kami percaya Roh Allah hadir di tempat di mana kami beribadah masing-masing. Di dalam nama Yesus kami yang lemah dikuatkan. Kami yang memerlukan jalan keluar, Tuhan bukakan jalan keluar bagi kami. Bahkan yang hari-hari ini kami merasa takut, khawatir, bimbang, di dalam nama Yesus iman kami diteguhkan, kepercayaan kami kepada Tuhan kami kuatkan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih juga buat firman-Mu. Biar firman termaterai dalam hati kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah menerima berkat anugerah Tuhan baik melalui firman Tuhan. Kita sudah bersatu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Tiba saat yang indah juga kita akan memberikan korban syukur kita. Secara khusus minggu yang pertama ini ada jemaat Tuhan yang mengembalikan persepuluhan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan bisa transfer di nomor rekening gereja kita. Dan saya akan berdoa sehingga anugerah Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada atas setiap kehidupan kita. Sebelum Bapak Ibu Saudara transfer, saya akan berdoa sekaligus kita akan juga doa dalam doa tutup kita. Kita kembali datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus terima kasih. Karena hari ini kami diberikan kembali kesempatan untuk memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Pun buat setiap kami yang Tuhan percayakan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan dengan persepuluhan yang ada di gereja kami. Di mana Tuhan percayakan untuk kami bertumbuh dan tertanam di dalamnya. Dan kami berdoa, tergenapi firman Tuhan beri, maka kepadamu akan diberi suatu takaran digoncangkan, padatkan, tumpah keluar. Itu yang ada dalam ribaan setiap jemaat Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Kami tidak mau memberi dengan terpaksa. Karena kami tahu Tuhanlah yang melihat isi hati kami di rumah kami masing-masing. Kami memberikan korban syukur kami kepada Tuhan. Kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Kami terpelihara dalam berkat-berkat Tuhan. Berkati setiap apa yang menjadi pekerjaan mereka. Berkati apa yang menjadi usaha dagang mereka. Berkati rumah tangga keluarga mereka ya Allah. Mereka hidup dalam berkat anugerah Tuhan. Dan kami pegang janji firman Tuhan. Ujilah aku. Bukankah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dalam kehidupanmu. Kami pegang firman-Mu. Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu. Tuhan yang menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan setiap masing-masing kami. Bapa, secara khusus kami berdoa. Menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Betul gereja ini masih beribadah secara online. Tapi kami percaya Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan. Kami berusaha, kami melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kami mau. Secara khusus hamba berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan. Yang Tuhan percayakan digembalakan di GBI Glow Bandung. Tuhan memberkati di rumah mereka masing-masing. Pelihara mereka dalam cinta kasih-Mu, anugerah-Mu. Kasih-Mu ada atas masing-masing mereka. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka beriman, mereka percaya, mereka bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mereka masih ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan jaga mereka. Agari mereka dalam perlindungan-Mu. Jauhkan dari setiap virus, sakit, penyakit di dalam nama Yesus. Mereka dalam pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan. Buat gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindung. Bersama dengan istri, Bu Renda, bahkan ketiga anak kekasih yang ada. Anak menantu cucu yang ada. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka, pelayanan mereka, pengembalaan mereka. Tuhan berkati dalam hidup mereka. Mereka ada dalam keberkatan, pemeliharaan Tuhan. Anugerah, kesehatan, kekuatan, sukacita. Bahkan hikmat dari Tuhan dalam mengembalakan setiap umat Tuhan. Apa yang harus mereka buat dan apa yang harus mereka kerjakan, Tuhan yang menuntun mereka. Bahkan kami juga berdoa buat gereja-gereja yang beribadah secara online maupun onsite yang sudah berbuka. Tuhan memberkati setiap ibadah-ibadah yang ada di sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Sehingga setiap gereja-gereja terus tertanam, terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan bangsa kami. Kami ucapkan berkat atas bangsa Indonesia. Kami ucapkan berkat atas kota Bandung. Kami ucapkan berkat atas provinsi Jawa Barat. Di dalam nama Yesus. Diberkati bangsa, diberkati kota, diberkati provinsi. Diberkati tempat di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus.
berkat, anugerah, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan turun atas mereka. Pemimpin-pemimpin yang ada, pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin daerah. Tuhan beri hikmat secara khusus dalam mereka menyelesaikan dan mengerjakan masa-masa COVID ini. Tuhan tolong, Tuhan tuntun mereka. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang baik. Dan membuat segala sesuatu maju dan berkenan kepada Tuhan. Kami terus berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga tingkat kematian, tingkat yang terpapar di dalam nama Yesus hilang dan terus terendah, terus turun di dalam nama Yesus. Bahkan tingkat kesembuhan, tingkat pemulihan terjadi dan terus akan meningkat di dalam nama Yesus terjadi. Kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan sebab masih ada mujizat bagi orang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa, menyerahkan rumah tangga anak-anak Tuhan. Dimanapun rumah tangga mereka berada, Tuhan berkati. Sehingga suami-suami mengasihi, menghargai istri-istri. Istri-istri yang ada menghormati, mengasihi, mencintai suami-suami. Orang tua kasihi anak-anakmu, jangan bangkitkan amarah pada anak-anakmu. Anak-anak hormati, tunduk kepada orang tuamu, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Biar rumah tangga kami, keluarga kami ada dalam berkat anugerah Tuhan. Sehingga kami dapat berkata, rumahku adalah istanaku, keluargaku adalah surgaku. Tuhan memberkati setiap rumah tangga, keluarga yang ada dalam berkat Tuhan. Ekonomi yang ada di setiap umat Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan. Kami percaya orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Pada akhirnya kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun kami, bimbing kami dalam jalan-jalan Tuhan. Sehingga kami mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Dan biarlah dalam setiap peperangan yang kami hadapi, Tuhan ada menopang dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah, engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Ingatlah ada Tuhan yang menuntun hidupmu. Ingatlah sekalipun peperangan demi peperangan ada di hadapanmu, namun bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, amin, amin. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Yes. Kami aminkan. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sekali lagi dan imani. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. 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 Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.